Pada kesempatan kali ini, kita akan menghitung luas suatu segmen dari seperempat lingkaran yang mengandung lingkaran di dalamnya. Sebuah lingkaran berada dalam seperempat lingkaran besar seperti pada gambar di bawah. Jika jari-jari lingkaran besar sama dengan 8 satuan, maka luas daerah yang diarsir adalah penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberikan nama-nama dari setiap segmen dari lingkaran tersebut. Luas segmen yang diarsir kita beri nama B, di mana B yang di atas dan B yang di bawah luasnya adalah sama. Dan untuk segmen lingkaran A dan untuk segmen yang di pojok kita beri nama segmen C. Langkah berikutnya, sebagai garis bantu, kita akan memberi garis P2Q dan P2S dan garis P1 P3 adalah merupakan jari-jari dari lingkaran besar yang dalam pembahasan soal ini kita beri simbol R1 besarnya 8 satuan. Luas seperempat lingkaran besar sama dengan L. Terlihat pada gambar, luasnya adalah luas segmen B ditambah luas dari segmen A ditambah dengan luas segmen B yang di bawah dan ditambah dengan luas dari segmen C, sehingga dapat kita tulis sebagai L sama dengan LA ditambah LB ditambah 2LB. Panjang P1, P3 seperti telah kita sebutkan tadi adalah jari-jari lingkaran. Besarnya 8 satuan. Di mana P1, P3 adalah juga kita tulis dalam bentuk rumus N, di mana panjang dari segmen dari ini adalah N, ditambah dengan R2, ditambah lagi dengan R2. Sehingga N ditambah 2R sama dengan 8. Atau setelah kita memanipulasi rumusnya, kita tuliskan sebagai N sama dengan 8 dikurang 2R2, yaitu 2R2 dari persamaan sebelumnya yang ini kita pindahkan ke sisi kanan, sehingga tanda positif berubah menjadi tanda minus. Kita perhatikan gambar bahwa P1, P2S membentuk segitiga siku-siku DS. Sehingga untuk gambar ini berlaku hukum Pitagoras. Kita tuliskan sebagai P1, P2 kuadrat sama dengan P2S dikuadratkan dan P1S dikuadratkan. Kita tuliskan sebagai P1,
P2 kuadrat sama dengan P1S kuadrat ditambah P2S kuadrat, di mana P1, P2 adalah N ditambah R. Seperti terlihat pada gambar, P1, P2 adalah jarak dari pusat lingkaran besar ke pusat lingkaran A. Yang besarnya adalah N ditambah dengan R2. Perhatikan segitiga P1, P2S. Diperoleh P1S sama dengan P2S sama dengan R2. Dan berlaku persamaan Pitagoras. P1, P2 dikuadratkan sama dengan P1S dikuadratkan ditambah P2S dikuadratkan. Kita lihat gambar yang dimaksud adalah segitiganya adalah P1, P2S. Dengan memasukkan nilai dari P1, P2 yang sama dengan N ditambah R2 dikuadratkan, dan P1S sama dengan R2, dan P2S sama dengan R2, sehingga diperoleh bentuk persamaannya N ditambah R2 dikuadratkan sama dengan 2R2 dikuadratkan, di mana N ditambah 2R2 sama dengan 8, yaitu yang merupakan jari-jari lingkaran besar P1, P3, sehingga persamaan N sama dengan 8 dikurang 2R2. Kita lihat bahwa dari persamaan N sama dengan 8 dikurang 2R ini lah terhubung nilai dari jari-jari R1 yang diketahui. Jika kita jabarkan persamaan N ditambah R2 dikuadratkan, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan nilai N sama dengan 8 dikurang 2R2 ke persamaan ini. Kita gantikan nilai N-nya dengan 8 dikurang 2R2 sehingga diperoleh bentuknya 8 dikurang 2R2 ditambah R2 dikuadratkan sama dengan 2R2 dikuadratkan. Negatif 2 ditambah R2 hasilnya adalah negatif R2, sehingga kita tuliskan menjadi 8 dikurang R2 dikuadratkan sama dengan 2R2 dikuadratkan. Kita jabarkan persamaan kuadrat tersebut sehingga diperoleh 64 dikurang 16 R2 ditambah R2 sama dengan 2R2 dikuadratkan. Kita pindahkan semua ruas ke sebelah kanan sehingga kita peroleh bentuknya negatif R2 kuadrat. Kita pindahkan ke sini yang bertanda positif berubah menjadi bertanda negatif, sehingga 2R2 kuadrat dikurang R2 akan menghasilkan R2 kuadrat. Dan negatif 16 kita pindahkan
yang di sini dia bertanda negatif, pindah ke sebelah kanan. Bila berpindah tempat, maka dia akan berubah tanda menjadi positif. Menjadi positif 16R2. Dan 64 yang bertanda positif pindah ruas, dia akan berubah tanda menjadi negatif, yaitu negatif 64. Dan semua telah kita pindahkan, maka yang tersisa di sebelah sini adalah 0. Dan kita tuliskan dia sama dengan 0. Penulisannya kita balik. Jadi R2 kuadrat ditambah 16R2 dikurang 64 sama dengan 0. Dengan rumus ABC, kita akan mencari besar dari R2. Karena bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, maka nilai R2 kemungkinannya ada 2. Di mana rumus ABC bentuknya adalah negatif B ditambah kurang akar dari B dikuadratkan dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Di mana nilai B-nya adalah 16, nilai A-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah negatif 64. Kita masukkan ke persamaan berikut ini, sehingga dapat kita tuliskan menjadi negatif 16 tambah kurang akar dari 16 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya sama dengan 1 dikali dengan C-nya negatif 64 dibagi 2 dikali 1, sehingga R2 yang mungkin itu adalah 1 dan 2. R2 1 dan 2 maksudnya adalah R2 nilai kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 negatif 16 tambah kurang akar dari 16 kuadrat ditambah ini tanda positif berasal dari perkalian negatif 4 dan negatif tanda dari negatif 64, sehingga dapat kita tuliskan negatif dikali negatif menjadi positif. Dan 4 yang ini adalah 4 yang ini. Dan 64 kita jabarkan dia menjadi 4 dikali 16. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi R2 kemungkinan 1 dan 2 sama dengan negatif 16 tambah kurang 16 kuadrat ditambah 16 dibagi 2 sama dengan negatif 16 tambah kurang 2 dikali 16 kuadrat per 2. Kita keluarkan 16 kuadratnya dari tanda akar dan kita tulis di depan, sehingga R2 kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 sama dengan negatif 16 tambah kurang 16 akar 2 dibagi 2. 16 dibagi 2 negatif 8. Negatif 16 dibagi 2 negatif 8 tambah kurang, dan 16 dibagi 2 8, sehingga untuk kemungkinan pertama dari nilai R2 kita mengambil tanda yang positif dan kita tulis R2 kemungkinan pertama negatif 8 ditambah 8 akar 2
kita tuliskan sebagai 8 buka kurung akar 2 yang ini dikurang 1. Sehingga di mana nilai dari akar 2 juga sama dengan 1,414. Sehingga R2 kemungkinan pertama adalah 8 dikali 0,414. Di mana perkalian dari 8 dengan 0,414 adalah 3,312. Untuk R2 kemungkinan keduanya adalah di mana kita memakai tanda yang negatif. Sehingga kita tuliskan R2 kemungkinan kedua sebagai negatif 8 buka kurung akar 2 ditambah 1 yang akan menghasilkan nanti tanda daripada besaran ini adalah tanda negatif, di mana untuk jari-jari nilainya adalah bertanda positif. Karena ini bertanda negatif, maka tidak berlaku. Sehingga besar dari R2 yang kita pakai adalah yang bertanda positif, yaitu R2 sama dengan 3,312. Untuk mencari luas dari segmen C, kita perhatikan persegi P1Q P2S dengan sisi sama dengan R2, di mana panjang R2 seperti yang telah kita cari terdahulu besarnya adalah 3,312. Dari gambar dapat kita lihat bahwa luas dari segmen C adalah sama dengan luas dari persegi dikurang dengan luas dari seperempat lingkaran P2SQ, di mana luas persegi P1QP2S adalah R2 dikali R2, dan luas daripada seperempat lingkaran adalah seperempat dikali V dikali R2 kuadrat, sehingga LC sama dengan R2 kuadrat dikurang 1, maksud saya R2 kuadrat buka kurung 1 dikurang Pi dibagi 4 tutup kurung. Dengan memasukkan nilai dari R2 yang besarnya 3,312 dan hasil dari 1 dikurang V per 4 adalah 0,215. Dengan melakukan perhitungan, kita peroleh bahwa besar dari luas segmen C adalah LC sama dengan 2,358 satuan luas. Untuk mencari luas seperempat lingkaran besar, L sama dengan seperempat Pi dikali R1 kuadrat, di mana angka seperempat diperoleh dari karena luas daripada seperempat lingkaran besar. Dengan memasukkan nilai dari R1 sama dengan 8, maka kita peroleh L sama dengan
16pi, di mana pi adalah nilainya sebesar 3,14, sehingga kita peroleh L sama dengan 50,24 satuan luas, di mana L sama dengan LA ditambah LC ditambah 2LB. Dan sebelumnya telah kita cari bahwa luas A adalah LA sama dengan Pi R2 kuadrat. LA sama dengan Pi dikali 3,312 dikuadratkan, sehingga menghasilkan LA sama dengan 34,46. Sehingga kita masukkan daripada nilai-nilai yang sudah diketahui tersebut ke dalam persamaan L sama dengan LA ditambah LC ditambah 2LB, di mana setelah kita lakukan penyederhanaan untuk memperoleh nilai daripada LB, yaitu LB sama dengan setengah L dikurang LA dikurang LC. Dengan memasukkan nilai-nilai daripada besaran dari segmen A dan C dan segmen L, maka LB kita peroleh nilainya sebesar 6,71 satuan luas, yaitu di mana LB adalah luas dari daerah yang diarsir. Demikianlah video ini saya perbuat. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan menganalisa. Terima kasih. Silakan mengikuti video-video saya lainnya.